Assalamualaikum. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih semangat mengikuti kelas online matematika. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang diskriminan, sifat-sifat akar pada persamaan kuadrat, lalu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, dan yang terakhir menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Karena di sebelumnya kita membahas mencari akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Sebelum video dimulai, pastikan kamu sudah menyiapkan buku tulis dan catatan. And now let's go move on to the materi. Oke, materi yang pertama adalah diskriminan. Kalian masih ingat rumus ABC dalam mencari akar-akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat? Ini adalah rumusnya. Dan ini adalah nilai diskriminannya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C ya. Jadi nilai diskriminannya adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Sekarang kalian buka LKS kalian halaman 24. Di sana ada penjelasan dan sifat-sifatnya. Sifat dari jenis akar. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka mempunyai dua akar real dan berlainan. Maksudnya gimana? Real itu nyata. Jadi 2, 3 atau negatif 5, satunya 8 dan berlainan. D sama dengan 0 mempunyai dua akar yang real yang sama dan kembar. Maksudnya gimana? X1, X2 nya nilainya sama-sama 3 atau sama-sama negatif 7. Sifat yang terakhir, D kurang dari 0, yaitu akar-akarnya khayal atau imajiner atau tidak mempunyai akar. Jadi seperti 1/3, 2/3, jadi bentuknya pecahan. Nah, di sini ada contoh tunjukkan bahwa persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 0 mempunyai akar yang real dan sama. Kalau di sini cukup hanya menunjukkan bahwa nilai D-nya sama dengan 0. Ya, yaitu dengan menggunakan nilai diskriminan. Butika akan menunjukkan kepada kalian dengan cara memfaktorkan. X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 0. Nilai B-nya adalah negatif 18, nilai C-nya adalah 16. Kalian ingat, fokus hanya yang hasil kali. 16 itu berapa kali berapa? 1 dikali 16. Lalu berapa pasangan lagi? 2 dikali 8. Berapa lagi? 4 dikali 4. Kira-kira 3 pasangan ini yang mana yang kalau dijumlahkan bisa menghasilkan angka 8? Tentu pasangan yang terakhir. Ya. Tapi di sini kalau dikali dia positif 16, kalau ditambah negatif 8, kira-kira salah satunya negatif atau dua-duanya negatif? Betul, dua-duanya negatif ya. Negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan positif 16. Hutang 4, hutang lagi 4. Jadi hutangnya nambah yaitu negatif 8. Jadi sudah ketemu akarnya dan kalian membuat kurung kurawal seperti ini. Satunya diisi min 4, satunya juga min 4 sama dengan 0. Ini X sama dikurang 4 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. X1 nya negatif 4 pindah jadi positif 4. X2 nya sama negatif 4 pindah jadi positif 4. Nah, di sini sudah terbukti dia mempunyai akar yang real dan kembar. Ya, akar yang real dan kembar. Di sini kalau akar real kembar itu nilai diskriminannya sama dengan 0. Di sini sudah terbukti dan Butika juga sudah membuktikan bahwa akarnya kembar yaitu X1 4 dan X2 4. Sampai sini paham anak-anak? Jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya adalah
sifat-sifat akar pada persamaan kuadrat. Di sini adalah karakteristik akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Berikut karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat BX tambah C sama dengan 0, maka akar 1 ditambah akar 2 adalah min B per A. Akar 1 dikali akar 2 sama dengan C per A. Akar 1 dikurangi akar 2 sama dengan positif negatif akar determinan per A. Akar 1 dikuadratkan ditambah akar 2 dikuadratkan sama dengan buka kurung X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 X2 ya. Akar 1 dikuadratkan dikurangi akar 2 dikuadratkan, ini hasilnya buka kurung akar 1 ditambah akar 2 ditutup dikali akar 1 dikurangi akar 2. Dan yang terakhir 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2 sama dengan 1 ditambah akar 1 ditambah akar 2 per akar 1 dikali akar 2 sama dengan min B per C. Kita lihat contoh di halaman 25 ya. Nah, kita akan membahasnya. Jika X1 X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7C 7X ditambah 6 sama dengan 0, tentukan nilai dari akar 1 ditambah akar 2, akar 1 dikali akar 2, akar 1 dikuadratkan ditambah akar 2 dikuadratkan 4, 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2. Kita akan menyelesaikannya. X kuadrat dikurang 7X ditambah 6 sama dengan 0, A nya 1, B nya min 7, C nya 6. Pertanyaan pertama adalah akar 1 ditambah akar 2. Ini kita memacu karakteristik tadi, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. B nya itu negatif 7, A nya itu adalah 1. Sini ada min ketemu min jadi positif 7 dibagi 1. Ketika akan ngebahas persamaan ini, dicari dengan cara memfaktorkan seperti biasa. Kita tulis bareng-bareng. X kuadrat dikurang 7X ditambah 6 sama dengan 0. Gini ya. B nya adalah min 7, C nya adalah 6. Ini hasil kali, ini hasil penjumlahan. 6 berapa kali berapa? 1 kali 6 dan 2 dikali 3. Yang pasangan mana yang menghasilkan angka 7 jika dijumlahkan? Tentu ini ya, 1 dan 6. Tapi kalau dikali positif dijumlah negatif, berarti dua-duanya negatif seperti ini. Berarti X dikurang 1, X dikurang 6 sama dengan 0. X dikurangi 1 sama dengan 0, atau X dikurang 6 sama dengan 0. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 6 ya. Tadi pertanyaannya adalah X1 ditambah X2. Kalau pakai sifat karakteristik cukup min B per A. Dan ini kita bisa buktikan X1 ditambah X2 hasilnya adalah 1 tambah 6 7 ya. Jadi kalian bisa menggunakan sifat-sifat yang ini tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu ya. X1 dikali X2, C per A, C nya adalah 6, A nya adalah 1. 6 dibagi 1, 6. Dan ini juga bisa dikali X1 dikali X2, 1 kali 6, 6. Sama ya. Kita akan bahas yang ini. Yang 3, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan, pakai sifat yang tadi di halaman 24, dijumlahkan dulu, lalu dikuadratkan, lalu dikali. Hasilnya adalah 37. Dan yang ini juga sama.
Sampai sini paham anak-anak? Jangan lupa kalian catat ya. Next kita ke subbab berikutnya. Kalian buka LKS kalian halaman 26. Jika karakteristik persamaan kuadrat sudah diperoleh, maka karakteristik tersebut dapat membuat atau membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, di sini ada subbab yang pertama, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya dapat dibentuk ini. Ya. Kalian harus garis bawahinnya ini. Contoh, tentukan persamaan kuadrat akar-akarnya 2 dan 5. Nah, jadi kalian langsung masukin ke rumusnya. X ya. X2. Ini X aja ya. X-nya tetap. X1-nya berapa tadi? 2 begini. Ya. Kalau misalnya ininya negatif, jadi kalian harus tetap nulis negatifnya. Dan ini dikali ke gini. Jadi pakai sifat pendistribusian pada perkalian. X dikali X kuadrat, X dikali negatif 5, negatif 5X, negatif 2 dikali X negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 5, positif 10 sama dengan 0. Di sini ada variabel yang sama, hutang 5X, hutang lagi 2X, jadi bertambah hutangnya. Jadi persamaan kuadrat yang terbentuk dari akar-akar X1 nya 2 dan X2 nya 5 adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10X. Berikut ini adalah contoh membentuk persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya X1 negatif 6 dan X2 negatif 10. Jadi ketika kasih contoh yang berbentuk akarnya negatif. Yuk kita kerjakan sama-sama. Kita masukin dulu rumusnya. Ini ya. X-nya tetap kurang, X1 adalah negatif 6, jadi ditulis negatif 6 seperti ini ya. Juga X negatif 10. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Di sini ada negatif ketemu negatif, jadi positif. Juga sama negatif ketemu negatif, positif. Sama dengan 0. Jadi kalian kalikan X dikali X, X kuadrat. X dikali 10, positif 10X. 6 dikali X, 6X. 6 dikali 10, 60. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat ditambah 16X ditambah 60. Selesai. Sekian dulu videonya. Subbab tentang menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya ada di next video ya, karena akan menjadi video yang lumayan panjang. Sekian dulu dari Butika, mohon maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan kalian paham dengan yang Butika sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat belajar, dan see you next video. Bye guys, assalamualaikum.